بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas dari kunci-kunci pembuka pintu rizki, mafatihur rizq, yang disebutkan oleh para ulama untuk kita mengamalkannya, karena setiap kita ingin dan senang dengan rizki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ada di dalam syariat kita cara-cara membuka dari pintu-pintu rezeki sehingga rezeki itu bisa datang kepada diri-diri kita. Nah, yang pertama, at-taubatu wal istighfar. Taubat dan istighfar. Ini yang pertama. Kalau seorang ingin dilimpahkan rizki, terutama rizki yang paling besar adalah agama ini dan rizki-rizki yang lain, mulai sekarang apa? Taubat dan nasuha, dan berbanyaklah istighfar. Taubat itu adalah wajib bagi seorang muslim, bagi orang yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berhenti, menyesal, tidak mengulangi. Bagi dia yang punya tanggungan dengan manusia, dari 3 itu ditambah untuk menunaikan haknya dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah merintahkan, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian, kemudian mengeluarkan kejelekan-kejelekan kalian, masukkan ke dalam jannahnya. Iya, sampai dijelaskan nanti yang datang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, hum ja'u biqalbin munib. Mereka yang datang dengan membawa hati yang munib, hati yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'a biqalbin munib udkhuluha bisalam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang datang membawa hati yang munib, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang taubat, masuklah dengan keselamatan dalam surga. Dzalika yaumul khulud. Ini hari yang kekal. Iya. Kuncinya apa? Taubat. Lahum man yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalam surga menginginkan apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin di dunia kita hanya memandang, mengangan-angankan, ya, ada yang meneteskan ludah, apa orang sini bilangnya? Nah, jangan sampai ngaji meneteskan ludah, nggak masuk, nanti keliru pemahamannya. Ya, nanti di surga, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yasha'una fiha, mereka ingin apa saja dikasih. Wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qadara fi qalbi bashar, yang itu tidak terbesit dalam mata, ya, tidak bisa dibayangkan dengan hati ini, tidak terdengar oleh telinga. Antum bayangkan apa? Rezeki apa yang antum bayangkan? Kedudukan, ya, kemudian setiap bulan miliaran, tinggal ngecek saldo di Android, 1 bulan
999 juta, hampir 1 miliar. Kanan kiri ada yang ngipasi, duit yang dapat ngipasi. Itu bayangan antum. Sedangkan di surga apa? Wala qadra fil qalbi basar, tidak bisa dibayangkan. Iya. Pokoknya yang ada pada bayangan antum ada semua. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Itu diantara kuncinya adalah seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa ladaina mazid. Di sisi kami ada tambahan. Yang dijelaskan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar yang antum puji setiap hari 17 kali bahkan lebih dengan zikir-zikir. Yang dijelaskan arsy-nya saja itu kayak padang pasir. Iya. 7 langit ini seperti koin yang ada di dalam padang pasir. Kemudian kursinya sebagaimana tameng dari seorang berperang. Iya, segede kipas, tameng. Lempar padang pasir, pluk. 7 langit yang tumpuk-tumpuk ini sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Sekecil itu antum tengok sekarang. Jangan engkau cuma goyang sebagian bumi. Amintum man fis sama ayasifa bikumul arda fa idza yatamur. Apa kamu enggak takut yang ada di atas langit sana kalau dijungkir balikkan itu bumi? Iya, dan itu terbukti. Bahkan beredar video-video. Hanya sebagian kecil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di surga lahum ma yasha'una wa ladaina mazid. Antum bisa melihat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Itu adalah kenikmatan yang paling besar. Dan itu bisa ditempuh, rezeki yang paling besar itu bisa ditempuh adalah ketika seorang di dalam hidupnya dia selalu bertobat kepada Allah. Mulai sekarang dia bertobat dengan tobatan nasuha. Kemudian beristighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman menceritakan bagaimana keadaan Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum mitrara wa yumditkum bi'amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau seorang berbanyak istighfar sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Nuh dalam surat Nuh, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu. Mohonlah ampun kepada Rabbmu. Innahu kana ghafara, sungguhnya Rabbmu adalah Maha Pengampun. Dengan begitu apa? Yursilis samaa 'alaikum mitrara. Niscaya dia Allah akan mengirim hujan yang sangat lebat kepada kalian. Iya, dan hujan turun menumbuhkan berbagai macam tanaman, buah-buahan, mengemukkan berbagai macam peternakan, perikanan dan seterusnya. Jadilah rezeki bagi manusia. Wa yumditkum bi amwali wal banin. Kemudian dibanyakkan kepada kalian dari harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan mengadakan untuk kamu kebun-kebun. Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu anhar, sungai-sungai. Sungai kering. Iya, para petani banyak dari yang mereka kelaparan, kesusahan dalam mencari nafkah. Maka dahulu Amirul Mukminin ketika minta di dalam salatnya minta hujan, selalu membaca surat ini. Surat apa? Surat Nuh. Iya, akan diberikan turun hujan. Ini akhwidina azakumullah. Naam. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara
ay irji'u ilaihi warji'u amma antum fihi wa tubu ilaihi min qarib fa innahu man taba ilaihi taballahu alaihi, yaitu kembalilah kepadanya, kembalilah kepada Allah. Milikilah hati-hati yang mudah diingatkan, hati yang bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera kepada ampunannya, kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun kalian, ketika kalian mau bertaubat kepadanya dengan taubat yang segera, dan barang siapa yang bertaubat kepadanya maka taubatnya adalah baginya yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum mitrara, maka kalian akan diturunkan kepadanya dari curah hujan. Waqala Ibnu Abbas, dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika beliau menerangkan tentang ayat ini, wa yundibkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ketika seseorang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya banyaknya rizki, kemudian akan diberikan dari barokah rizki tersebut dari langit, demikian juga ditumbuhkan barokah dari bumi. Bi amwali wa banin, yaitu memberikan kepada kalian anak-anak dan harta, menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang bermacam-macam dari buah-buahan. Kemudian di sekelilingnya akan mengalir yakni sungai-sungai sebagai bentuk balasan terhadap orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aksara al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhikin makhrajan wa rizqihi min haitsu la yahtasib. Rasul menjelaskan, barang siapa yang berbanyak istighfar, niscaya Allah akan berikan kepadanya farjan, jalan keluar dari setiap kesedihannya. Kemudian diberikan kelapangan untuk setiap kesempitannya, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inna fidina azakumullah. Istighfar. Dan dijelaskan Rasul, orang terbaik, ahsanun nas, sehari beristighfar hampir 100 kali. Yang disebutkan, ghafarallah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang Allah mengampuni dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Rasulullah SAW. Lagi kita siapa? Terkadang melupakan itu, sibuk dengan katanya mencari rizki. Sebentar lagi saya harus kesini, sebentar lagi saya kesini, urusan ini, urusan itu. Lupa istighfar. Padahal rizki bisa dibuka dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, dengan tidak hanya ucapan saja. Apa gunanya ucapan? Maka disebutkan ketika seorang berucap tidak meyakini, tidak mengamalkan, munafik dia. Banyak orang yang ketika ditimpa musibah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak faham. Dalam keadaan dia setelah itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya ucapan di lisan kalau tidak diyakini dari hati, dilakukan dengan amal perbuatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum mi'ata marah. Wahai para manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguhnya aku bertaubat setiap hari 100 kali. Berapa? 100 kali. Nah, qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, arba'atun tajlibur rizqa. 4 perkara di antara yang bisa mendatangkan rizki. Qiyamul lail wa kasratul istighfar bil ashar. Ini yang jelas syahidnya.
Wa kasratul istighfar bil ashar. Pertama adalah salat malam, yang kedua memperbanyak istighfar ketika waktu sahur dan istighfar di waktu-waktu yang lain. Dan zikir di awal daripada siang dan di akhirnya, artinya di pagi dan petang. Iya. Di pagi dan petang. Sering kita sebutkan bagaimana manfaat zikir pagi petang. Memiliki manfaat yang sangat besar sampai dijelaskan apa? Hisnul muslim, perisainya seorang muslim. Semampunya untuk kita menjalankan ya rutin itu pagi dan petang. Dan sebagian besar ikhwah biasanya menyepelekan. Karena apa? Ingat dengan rizkinya. Nanti kalau saya zikir ini terlalu lama ini. Ya, kesempatan untuk mendapatkan ya rizki dari manusia hilang nanti. Justru kebalik. Ya, ketika seorang berbanyak istighfar, ya zikir di pagi dan petang hari, itu di antara mafatikur rizq, di antara kunci-kunci pembuka rizki. Ya Ibnu Atsar min Hasan al-Basri, diceritakan dari Hasan al-Basri. Iya, beliau adalah ulamanya di zaman beliau. Orang-orang sering mengadu kepada beliau tentang permasalahan hidup mereka. Kalau sekarang keliru mengadunya kepada dukun, pada orang-orang pintar, dia bilang harusnya kepada para ulama. Mereka mengadu ulama yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ana rajula saka ilaihi al-jadb. Sungguhnya seorang pernah mengadu kepadanya Al-Hasan, yaitu tentang musim paceklik yang terjadi. Apa kata beliau? Istighfar. Istighfarlah kepada Allah. Kemudian orang fakir, tidak banyak rezeki, serba kekurangan, tidak mencukupi di dalam kehidupannya, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kemudian juga datang lagi orang yang dia itu memiliki kebun, ya, tapi dalam keadaan kering, tidak bisa dimanfaatkan, maka apa? Disuruh istighfar. Kemudian yang berikutnya, wasaka ilaihi akhar adamul walad. Datang kepadanya lagi mengadu tidak punya anak. Faqala istaghfirullah, kemudian disuruh juga beristighfar. Sumatala alaihim hadil ayah, kemudian beliau membaca faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum mitrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Dibacakan kepada mereka. Diyakini, diamalkan. Buat apa seorang belajar tidak diyakini diamalkan? Tidak ada gunanya. Min wara'il ilmi al-amal. Yang dimaksud dengan ilmu di belakangnya itu amal, bukan hanya dihafal. Sering kita sebutkan sebagaimana ucapan para ulama. Ya, qala Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu bi hifdzi faqat. Bukan namanya ilmu itu yang dihafal tok. Innamal ilmu ma nafa'a. Akan tapi ilmu itu yang memberikan manfaat. Antum belajar, diamalkan. Antum belajar, diamalkan. Ini ilmu. Karena apa? Harta kita, ilmu kita, jasad kita, semuanya akan diminta bertanggung jawab nanti. Iya. Sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan. Nam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba sampai dia ditanya 4 hal. Di antaranya an umri fima abna, umurmu kamu gunakan untuk apa? Wa an ilmihi madza amila bih, ilmumu kamu belajar tidak, diamalkan tidak? Wa an malihi min aina ihtasaba fima anfaqah, hartamu kamu boleh dari mana, diinfakkan ke mana? Wa an jismihi fima ablah, jasadmu dipakai untuk apa? Dalam hadis yang lain, wa an sababihi, masa mudamu digunakan untuk apa? Ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inna fi dina azakumullah. Maka ketika seorang berbanyak istighfar,
akan memberikan kepadanya Allah Subhanahu wa taala dari rizki-rizki yang dijanjikan, dengan banyaknya harta, banyaknya anak, turunnya hujan, ia diberikan di sekelilingnya air-air yang mengalir dari sungai-sungai, kebun-kebun. Banyaklah istighfar, bukan istighfar jama'i, bukan istighfar yang harus bersama-sama dipandu satu orang, astagfirullah, astagfirullah, ya sekian ribu kali berhenti, bukan seperti itu. Tapi istighfar yang tulus dari hati kita. Anda sambilkan satu contoh. Ketika seorang betul-betul mengamalkan istighfar ini, di antaranya adalah doa yang dibaca ketika zikir pagi petang. Hadis riwayat Tirmidzi oleh Syekh Albani dinilai sahih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, yang belum hafal dihafalkan. Zikir pagi petang itu tidak panjang. Nah, dihafalkan. Termasuk di dalamnya ada redaksi ini. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, barang siapa mengucapkan di siang hari dengan penuh keyakinan, kemudian meninggal sore harinya, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Kalau ini diamalkan pagi, sore diamalkan lagi. Barang siapa yang yakin dia baca sore hari, kemudian dia yakin dengan bacanya itu, berusaha beramal dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, mati, dakhalal jannah. Ya, fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya sering lupa. Sering lupa. Artinya apa sih? Allahumma antar rabbi. Kalau kita renungi itu kita tersentuh. Ya Allah, engkau Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Khalaqtani, yang menciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku adalah hamba engkau, dan aku di atas perjanjianmu dan berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuanku. Berarti ketika seorang muslim mengaku syahadat la ilaha illallah, dia berusaha untuk apa? Mengamalkannya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau, wahai Allah, dari kejelekan yang aku kerjakan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku pun mengakui nikmatmu atasku. Wa abu'u laka bi dzambi. Nah, ini lebih kepada amalan ini. Dan aku mengakui bahwasanya aku memiliki dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa melainkan engkau. Ini hati orang-orang yang bersalah, qalbun munib. Atau wajaa biqalbin munib. Ia datang dengan hati yang kembali. Udkhulu bisalam. Masuklah ke dalam surga dengan selamat. Ya. Ini hafidina azakumullah. Yang pertama yaitu apa? At-taubah wal istighfar. Bertaubat dan istighfar.